saudara. Dukung pemerintahan kita. Apapun yang diputuskan pemerintah, semua orang-orang beriman 100% harus mendukungnya. Dan bukan hanya mendukung, juga harus berdoa buat pemerintah kita, supaya pemerintah kita diberi hikmat, bisa menyelesaikan kasus pandemi penyakit ini, terutama efek di balik pandemi virus corona COVID-19 ini. Video nubuatan ini adalah penafsiran mimpi seorang wanita Kristen berprofesi sebagai dokter pada saat khotbah 31 Maret 2020 oleh pendeta pertama Putra Johan. Nah, dengar baik-baik saudaraku. Roh Kudus berkata pada saya, akan ada 10 bulan, Maret hingga Desember, 10 bulan. Tetapi akan ada 1 bulan yang akan ada kesulitan besar sekali. Anda bisa melihat tayangan lengkap khotbah 31 Maret 2020 itu dengan judul Mimpi Diberi Malaikat Obat Corona, Nubuatan 2020 Bangsaku, Pesan Roh Kudus. Tidak berat, saudaraku. Orang yang memiliki Tuhan mempunyai damai sejahtera. Ada di rumah, ada di luar, ada dimanapun. Di mana ada Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ Tuhan dimuliakan, saudaraku. Ini anugerah Tuhan yang besar. Dan sebagai bagian penutup, ini nubuatan buat bangsa Indonesia. Ini nubuatan untuk pemerintahan kita. Kira-kira ada 2 hari yang lalu, ada seorang dokter menghubungi tim pelayanan Father's Miracle ketika berkata, Bu, kirimkan aku buku The Invisible ya. Seorang dokter berkata pada Bu Angel, tolong tanyakan Pak Johan. Saya sedang ngecat, saudaraku. Saya sedang mengecat dak jemuran di atas. Bagi saya, ada waktu, apa yang bisa saya kerjakan di hari-hari, di waktu yang begitu banyak ini, saya akan manfaatkan jadi waktu yang berharga. Saya lagi ngecat. Kemudian disampaikan mimpinya. Dia berkata, aku melihat ada 10 box makanan. Ini pesan Tuhan buat kita. Ada 10 box makanan. Semuanya lengkap sendok garpunya. Tetapi ada 1 box yang tidak ada sendok garpunya. Dan dia berkata, tolong tanyakan pada Pak Johan, apa arti mimpi ini? Dengar baik-baik. Semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, hai anak-anak bangsaku, kata Tuhan, dengar baik-baik. Untuk Indonesia, Indonesia terkenal dengan perjuangan bambu runcingnya, saudaraku. Perjuangan yang dihargai dengan keringat darah dan kemerdekaan bangsa. Tidak akan Tuhan tinggalkan, tidak Tuhan akan sia-siakan bangsa kita. Kenapa? Karena tadi saya masih sempat beli nasi campur di tempat di mana saya pertama mendarat di ibu kota. Di situ saya masih bisa beli makanan, di situ saya masih merasa damai sejahtera, di situ saya masih bisa berjalan, saudara. Dan saya merasa bahwa kenapa tempat ini tidak tersentuh penyakit, tidak tersentuh ini itu. Tuhan berkata, buat orang-orang yang aku kasihi, tempat di mana dia suka, Tuhan memberi penghiburan di sana. Karena itu sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, dia mendatangi Abraham, saudaraku. Kenapa dia mendatangi Abraham? Karena Abraham adalah seseorang yang sudah diubahkan. Karena nama Abraham artinya adalah Bapak segala bangsa. Dia bukan Abram. Karena Abram adalah manusia lama, manusia yang bisa berbohong, manusia yang arti namanya dimuliakan.
Dimuliakan saja tidak cukup, saudaraku. Dipuji-puji manusia saja tidak cukup. Karena Tuhan ingin seseorang diubahkan dari manusia lamanya menjadi manusia baru. Dari kehidupan yang penuh dosa untuk berbalik, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Nah, dengar baik-baik, saudaraku. Roh Kudus berkata pada saya, akan ada 10 bulan, Maret hingga Desember, 10 bulan. Tetapi akan ada 1 bulan yang akan ada kesulitan besar sekali. Kesulitan besar itu akan menyangkut soal ekonomi, soal sandang pangan, soal kebutuhan hidup. Cuma 1 bulan saja Tuhan izinkan di antara 10 bulan ini yang akan kita hadapi sama-sama krisis atas bangsa kita. Dan sesudah itu Tuhan menjamin kelangsungan anak-anaknya, kelangsungan bangsa kita Indonesia, bahwa Tuhan sudah berfirman, makan, minum, sandang, semuanya Tuhan jamin. Oleh karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman lewat mimpi ini, sudah diwahyukan lewat mimpi ini, bahwa Tuhan menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya. Oleh karena di bangsa kita Indonesia masih banyak orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, lebih dari 10 orang, saudara. Dan sebagai pesan yang terakhir, dan jangan Anda lupa nubuatan di masa depan tentang polka, gelombang kedua dari pandemi atas bangsa-bangsa.